ada tuh modul ajar. Tapi kok berbeda ya Pak ya dengan apa yang biasa saya buat. Bapak Ibu sesuaikan saja. Ya, sesuaikan dengan yang biasa Bapak Ibu buat di sekolah. Itu kayak gimana. Yang penting itu tadi komponen tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya. Saya rasa kurang lebih sama Pak dengan apa yang sudah saya share itu. Ya kan? Ya, untuk materinya nanti materi yang di semester misalnya ini sekarang semester apa nih Bapak Ibu? Ganjil atau genap? Ganjil Pak. Ganjil Pak. Nah, jadi ambil materinya yang ganjil. Kalau ditanya, Pak, di tanda tangan nggak Pak? Kalau bisa ditanda tangan biar nanti kepala sekolahnya tahu, oh ini RPP untuk UKIN. Harus sesuai dengan persetujuan dari Pak Kepala Sekolah gitu. Ya. Memang tidak ada ketentuannya harus ditanda tangan, tapi saran saya ya, itu lebih baik ditanda tangan supaya ada legalitasnya begitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ya. Yang lain? Ya Pak, saya mau tanya nih Pak. Oke Pak. Saya mau tanya Pak. Assalamualaikum Pak, mau tanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Salah. Nah, saya mau tanya Pak, di K13 kan 3 JP Pak. Nah, apakah saat kita ngumpul RPP itu tetap 3 JP apa pindah dijadikan 2 JP aja Pak? Nah, terus yang tadi kan yang diambil kan semester ganjil, kalau saya ngambil RPP-nya semester genap gimana Pak? Apa diperbolehkan? Terima kasih Pak, cuma itu yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Baik Pak. Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Nih saya ulang. Itu soalnya ada mic yang lain nggak dimatikan, jadinya ya suara saya. Suaranya kan tolong yang belum bertanya dimatiin dulu voice-nya soalnya tidak bertanya. Suara dari Bapak Suaranya nggak jelas. jawab pertanyaan. Udah selesai belum Alfian? Yang enggak itu enggak usah masuk. Si Pak, saya ingin bertanya Pak. Udah selesai. Terus kamu udah belum selesai. Ibu Suci, Ibu Suci, mohon Ibu Suci, ya terima kasih Ibu Suci. Ya, silakan tadi yang bertanya Pak siapa tadi ya? Ya, Pak Muhammad Solehuddin Pak dari SMA NU Palangkaraya Pak. Oke. Di tadi kelas itu kan JP-nya 3 JP Pak. Kalau nanti diganti ke 2 JP apa bagaimana? Nah, terus apakah boleh saya menggunakan RPP Pak untuk itu nanti Pak? Cuma itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum. Salam. Baik Pak, tadi kan sudah saya sampaikan Pak. RPP bakal Masih di mute Pak, masih di mute. Hidupkan loh mic-nya. Masih nggak kedengaran nih Pak. Ya Pak Nadri itu kayaknya nggak dimatiin mic-nya itu Pak. Karena masih ada yang Dihidupkan dulu Pak Perja. Kalau saya dengar Pak. Ya. Jadi saya menggunakan headphone ya. Jadi Bapak tadi disampaikan oleh Pak Asadi untuk RPP
yang Bapak buat itu disesuaikan saja 2 JP Pak, sehingga kan item-item mulai dari pendahuluan, inti, penutup sama Pak 2 JP gitu Pak. Ya Pak ya. Oke, siap, Kemudian Pak. untuk penggunaannya itu disesuaikan Pak di sekarang Pak di semester ganjil. Ya jangan gunakan di semester genap Pak. Oh, nggih, siap, Pak, nggih. Ya Pak ya. Nggih. Nggih, makasih banyak, Pak. Ya Soalnya mau sama-sama gunakan Pak. materi bola voli, sedangkan bola voli kan di semester genap, Pak. Ya gunakan semester ganjil aja Pak. Nggih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya Pak, makasih. Oke. Nah, sedikit saya tambahkan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang di mana 3 JP itu kan biasanya 1 JP itu kan project ya. Nah, jadi efektifnya itu memang di 2 JP itu Bapak Ibu. Jadi sesuaikan saja yang 2 JP saja. Itu juga ada sering ditanyakan. Saya katakan 2 JP saja sesuai dengan permintaan dari sistem ya atau akun BP3 itu. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Oke Pak, saya atas nama Yohanes. Ya, Ya, yang saya mau tanyakan ini Pak mengenai setelah kami melalui PMM. Nah, ada isu di grup itu mengenai nilai yang dikirim Pak. Nah, nilai yang dikirim itu secara kebetulan ada nama saya nilainya kategori nilai T, artinya tidak tuntas. Kebenarannya itu seperti apa? Itu isu atau memang nilai dari universitas, Pak? oke Iya, Pak, bisa langsung saya jawab Pak ya. iya. Jadi itu juga ada beberapa teman-teman yang bertanya. Dan ini terjadinya itu hanya di piloting ketiga. Piloting kedua kemarin tidak ada nilai T itu. Ya. Dan ini udah kita tanyakan, apabila di aplikasi PMM-nya Bapak Ibu sudah statusnya selesai, Bapak Ibu tidak perlu merevisi. Ya. Jadi bisa langsung daftar UKP PPG kalau Bapak Ibu sudah selesai modul 1, modul 2 dan modul 3. Begitu ya Bapak Ibu, jadi jangan dipusingkan. Itu juga kemarin saya katakan bahwa apabila Bapak Ibu ada mendapatkan informasi A, B, C dari kampus lain atau dari grup-grup yang lain, mohon diabaikan Bapak Ibu. Jadi kita fokus di grup kita saja, di LPTK kita saja. Karena memang kalau untuk PPG ini banyak sekali. Ada juga yang mahasiswa dari harusnya dia dari Unlam masuk di grup PPG-nya IKIP. Nah, sehingga memunculkan lagi permasalahan berbeda-beda. Jadi masing-masing LPTK itu ya kayak gini ya. Kita buat fasilitasi itu di kampus lain nggak ada Pak. Jadi di kampus lain juga nggak bisa kita paksakan dibuat seperti fasilitasi kayak seperti kita ini. Ya, ini bentuk dari fasilitasi dari IKIP PGRI Pontianak untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami gitu ya. Jadi sekali lagi Pak yang bertanya tadi itu kalau selesai Pak, statusnya selesai aman deh Pak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bingung ya atau panik. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Izin bertanya Ya Pak. silakan nih, Bu apa Rebika. Suaranya nggak ada nih, Bu Rebika. Nah, hilang Bu Rebika. Suaranya Izin nggak ada. bertanya Pak. Kalau enggak yang lain dulu. Ya silakan Pak. Saya Pak. Izin Pak. Ya silakan. Izin Pak, saya mohon maaf terlebih dahulu tidak bisa menghidupkan kamera karena sinyalnya di tempat saya dan harinya hujan Pak. Ya silakan Pak. Ya, yang saya perkenalkan nama saya Yohanes Rona dari SDN 2 Lai 1, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Pak. Ini yang ingin saya tanyakan itu, Pak,
bagaimana cara yang efektif dalam proses pemindahan kamera Pak dari dalam kelas ke arah luar kelas, apakah itu dipakai paus apa videonya berjalan Pak? Itu Pak, saya mohon solusinya dan pencerahannya bagaimana caranya yang efektif Pak. Terima kasih Pak, cukup sekian Pak. Baik, terima kasih Pak Johannes ya. Nah, untuk pemindahan kamera Pak, Bapak nanti kalau dari dalam kelas untuk perpindahan ke lapangan, cukup di pause saja Pak. Di pause saja, kemudian nanti sudah sampai lapangan, itu Bapak lanjutkan kembali Pak. Sehingga gambarnya bisa lebih bagus Pak. Takutnya begini, kalau Bapak dari kelas ke lapangan, itu videonya Bapak lanjutkan itu kan, itu banyak membuang-buang waktu Pak, dari kegiatan Bapak lakukan dalam mengajar Pak. Karena kalau Bapak pause itu kan dia tidak terhenti Pak. Kalau Bapak stop malah berhenti nanti putus Pak. Jadi dari dalam kelas ke lapangan itu Bapak pause saja, nanti ketika sudah di lapangan baru Bapak lanjutkan lagi Pak. Itu Pak ya. Oke, tambahan Ya, dari Pak. saya ya. Terima kasih Pak. Nah, jadi betul kata Pak Porja, jadi di pause saja Pak. Jadi kadang gini, banyak sekolah itu, ya ini pengalaman nih di piloting kedua. Jadi dari sekolah itu nggak punya lapangan Pak, dia harus ke mana lapangan desa dulu katanya. Nah, kalau ke lapangan desa itu butuh 10 menit Pak. Jadi kalau 10 menit itu videonya dihidupkan terus sampai berjalan menuju ke lapangan desa itu kan sayang Pak. Jadi apalagi kalau misalnya naik motor ya udah di naik motor pun juga disampai di videokan gitu kan ya akan lucu nanti. Jadi di pause saja dulu Pak. Kalau misalnya fasilitas HP-nya itu ya itu ada bisa pause ya di pause kan dulu. Tapi kalau Pak nggak ada Pak HP saya itu nggak ada pause-nya Pak langsung stop gitu gimana? Ya udah di stop aja ya. Nah, nanti pada saat di lapangan Bapak Ibu susun dulu tuh ya, dibariskan dulu, ambil angle yang terbaik, mulai lagi. Nah, gitu. Kadang kan ada nih yang HP yang beberapa HP itu katanya nggak muncul pause-nya, videonya tuh. Jadi hanya stop aja Pak, dia hanya play dan stop katanya. Itu gimana Pak? Ya udahlah stop aja dulu. Nanti tinggal digabung tadi yang saya bilang videonya. Sama dengan halnya kalau Bapak Ibu HP-nya hang. Susah juga kita mau maksakan harus full 2 JP itu selama 90 menit atau 70 menit itu tidak ada putusnya kan. Kadang-kadang terkendala teknis itu tadi saya katakan perangkat yang Bapak Ibu gunakan medianya itu agak sedikit repot ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau ada pause-nya Bapak Ibu harus pause-kan aja supaya tidak apa ya tidak terputus videonya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak, izin bertanya Pak. Pak. Silakan. Silakan Pak Ridwan, silakan. Oke. Mohon izin Pak, saya Ridwan Syah dari Kabupaten Kuburaya. Di sini ada 3 pertanyaan Pak, terkait yang tentang pembuatan video pembelajaran. Khususnya nanti misalnya di modul itu kan saya pendahuluannya 10 menit, kemudian kegiatan intinya 70 menit dan penutupnya 10 menit. Namun realitanya di lapangan itu ternyata di pendahuluan itu terjadinya 10 menit atau lebih gitu Pak waktunya. Begitu juga dengan kegiatan inti ataupun kegiatan penutup. Nah, penulisan waktu pada modul itu apakah disesuaikan dengan waktu yang terjadi di video ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa waktu itu boleh lebih dari 10 menit maksimal. Nah, kalau kurang itu gimana Pak? Ada ketentuannya nggak Pak? Boleh atau tidak gitu kan? Kemudian yang ketiga Pak, pada saat melakukan perekaman untuk di video utuh, misalnya pada saat ingin mengambil aktivitas siswa belajar kelompok atau sedang melaksanakan praktek. Nah, apakah kamera yang video utuh itu saya hanya menggunakan satu kamera. Nah, kameranya itu bergerak namun saya tetap terpantau. Namun jadi jumlah siswa yang lainnya itu tidak ikut terpantau, Pak. Hanya siswa yang melaksanakan kelompok tersebut yang terpantau karena kameranya bergerak tidak saya lakukan zoom gitu kan. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kurang lebihnya.
Baik, terima kasih Pak Ridwan ya. Tadi sebelumnya sudah disampaikan Pak Asadi ya Pak. Karena tadi Iya Pak Pak. Asadi kan menyampaikan bahwa misalnya Bapak ini kan SD Pak ya, kalau lebih gimana? Lebih 10 menit gitu Pak ya, tidak sesuai dengan Iya. yang ada di RPP atau modul ajar Bapak Pak. Gitu Pak ya. Karena di dalam penilaian itu Pak, ada yang namanya ketepatan Pak. Jadi ketepatan. Jadi kita nanti menilai Bapak itu terkait dengan yang Bapak lakukan, itu usahakan lebih tepat Pak. Nah kalau lebih ya masalah, kalau usahakan jangan kurang ya Pak ya. Nah makanya tadi fungsinya teman tadi Pak. Jadi kalau misalnya ada teman tadi, berikan itu Pak, berikan apa istilahnya clue Pak. Ini tinggal waktunya tinggal sekian. Nah jadi kan waktunya bisa tepat itu Pak. Nah itu Pak ya. Apalagi tadi Pak? Ini Pak, penulisan durasi waktu pada modul. Misalnya pada saat perekaman ternyata pendahuluannya ini kurang dari 10 menit Pak. Misalnya hanya terjadinya 9 menit atau terjadi lebih gitu Pak. Nah, apakah penulisan durasi waktu di kegiatan di modul itu disesuaikan dengan videonya Pak? Ya nggak terlalu masalah Pak. Yang penting rentangnya jangan terlalu jauh Pak. Karena kan Iya. kita untuk ngepas betul-betul ngepas kan itu agak sulit Pak. Jadi kalau Iya, misal Pak. Bapak 2 kali 35 gitu kan, pas waktu 70 menit kadang-kadang kan agak susah Pak. Mungkin kalau agak kurang sedikit atau misalnya lebih, itu pun jangan terlalu jauh Pak. Nah kalau bisa jangan kurang sih Pak. Kalau Iya, bisa Pak. lebih Pak. Kalau kurang kan nanti sulitnya Bapak di pengeditan Pak. Jadi ada bagian yang barangkali yang tidak bisa Bapak edit gitu Pak. Nah terkait dengan Siap, Bapak pengeditan itu gitu kan, pilih bagian yang paling bagus Pak, makanya kameranya itu tidak hanya satu saja Pak, jadi kameranya bisa 2 atau 3 Pak, sehingga Bapak bisa memilih bagian video yang bagus Pak. Nah, ketika pengeditan itu kita nilai, ternyata ada bagian yang kurang Pak, makanya kita bisa melihat di video fullnya Pak. Nah, itulah fungsinya video full Pak. Jadi bagian kurang Siap, Pak. diedit, kita akan melihat di video yang full Pak. Gitu Pak ya. Iya. Iya, Pak. Nah, Ini Pak, yang terkait nih penulisan durasi waktu di modul Pak atau di RPP. Kan kami lampirkan misalnya kegiatan pendahuluannya itu alokasi waktunya 10 menit. Kemudian namun di video itu terjadinya kurang atau lebih gitu Pak. Nah, apakah penulisan durasi waktu yang di modul itu Pak, kami sesuaikan dengan yang di video gitu Pak? ya nggak masalah Pak, nggak Atau masalah Pak. Nggak masalah Pak, diikuti aja Pak. diikuti misalnya terjadinya pendahuluannya 9 menit, berarti saya buat di situ 9 menit gitu Pak ya? Ya boleh, boleh. Yang penting total keseluruhannya itu kan ada 70 menit ya Pak. Yang penting totalnya sesuai di situ Pak. Jadi tidak gitu, masalah ya Pak. Pak ya. Nah, jadi misalnya Siap. Bapak tadi misalnya Bapak melakukan di durasinya 10 menit gitu Pak. Ternyata di videonya 9 menit gitu Pak ya. Yang penting total Iya, Pak. durasi keseluruhan itu 70 menit Pak. 2 CP-nya Pak. Iya. Dan Gimana kemudian kalau yang yang kedua, terjadi? Iya, Pak. ya Pak. Kemudian yang Kalau kedua yang yang lebih, penting item-itemnya itu terpenuhi Pak semuanya Pak. oh siap Pak, siap Pak. Ya, nanti itemnya terpenuhi Pak. Yang dapat mengurangi nilai itu kalau itemnya tidak terpenuhi Pak. Nah, Siap Pak, siap Pak. sintaknya terpenuhi. Yang penting itemnya terpenuhi semua gitu Pak ya. Nah, Siap, Pak, kemudian siap, Pak. tadi Bu Rebika ya. Bu Rebika tadi kan bertanya, ini gimana nih, apakah bisa langsung di lapangan gitu ya Bu Rebika ya. Nah, silakan kalau Ibu kira-kira di lapangan tadi yang disampaikan oleh Pak Asadi, kalau bisanya di lapangan ternyata Ibu bisa bawa apa istilahnya infocusnya, kemudian Ibu bisa bawa laptopnya, kira-kira bisa nggak Ibu lakukan seperti itu gitu. Karena kan tadi kan saya sampaikan tadi oleh Pak Asadi itu kan misalnya berbasis TPACK, pendekatan TPACK. Apakah Ibu bisa membawa laptop di lapangan? Atau Ibu bisa membawa infocus di lapangan? Kalau kira-kira bisa ya lakukan saja kan gitu. Kalau kira-kira itu terkendala lebih baik di kelas dulu gitu kan. Makanya jangan terlalu buru-buru Ibu untuk melakukan pengajaran. Ternyata ketika melakukan pengajaran Ibu buru-buru ada komponen yang tidak Ibu lakukan gitu. Nah, jadi masalahnya di situ. Kalau Ibu kira-kira bisa melakukan di lapangan itu menggunakan infocus, kemudian membawa laptop, ya silakan. Nah, gitu aja. Kan kuncinya seperti itu. Nah, makanya tadi dianjurkan di kelas dulu. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Sadi 15 sampai 20 menit. Silakan lakukan di kelas. Nah, setelah itu baru di lapangan.
Karena kan kalau ibu lakukan di lapangan, takutnya gambarnya juga nggak jelas. Ibu nggak bisa menampilkan videonya, ibu nggak bisa menampilkan PPT-nya kalau di lapangan gitu kan. Kalaupun ditampilkan di lapangan, apakah gambarnya bisa jelas gitu kan, bisa dilihat oleh siswa. Nah, makanya kita sarankan sebaiknya di kelas dulu. Nah, setelah di kelas baru ibu lakukan di lapangan. Gitu ya Bu Rebike ya. Oke, tambahan sedikit dari saya ya, Bapak Ibu. Jadi tadi udah juga dijelaskan sama Pak Forjan. Intinya Bapak Ibu, untuk penerapan TPACK-nya itu yang kita harapkan Bapak Ibu harus di kelas dulu. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu di kelas itu ya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Karena kan banyak tuh ya, Bapak Ibu harus pertama absensi dulu ya. Terus ada namanya penerapan profil Pancasilanya. Yang kedua Bapak Ibu akan apersepsi ya, menjelaskan materi apa yang akan dijelaskan ya kan. Yang ke selanjutnya Bapak Ibu menampilkan, kalaupun video, cari videonya yang durasinya jangan terlalu panjang Bapak Ibu ya, tetapi video itu langsung mengena ke tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Misalnya materinya passing dalam permainan bola voli, cari yang videonya yang langsung ke passing, bagaimana cara passing yang betul ya. Setelah itu atau menampilkan PPT itu kan butuh waktu Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu akan memberikan LKPD biasanya kan, entah itu bisa menggunakan secara individu atau diskusi kelompok. Itu kan butuh waktu Bapak Ibu, makanya saya kasih rentang waktu itu 15 sampai 20 menit. 20 menit. Iya ya. Nah sama juga dengan Pak Ridwansyah tadi ya, untuk pengaturan ininya Pak, waktunya misalnya tuh Bapak kasih pendahuluan di situ 15, tapi video pada saat videonya enggak nyampe 15 Pak, enggak masalah Pak, yang penting rentang waktu selesainya Pak gitu. Jadi waktu yang misalnya Bapak hanya 9 menit, berarti masih ada 1 menit ya sisa ya untuk di pendahuluan. Bapak masukkan aja dalam ke inti nanti, enggak apa-apa. Jadi kita tuh bukan ngelihat hitungan 10 menitnya harus di pendahuluan, harus intinya harus 70 menit, ininya pokoknya secara keseluruhan bahwa total itu Bapak misalnya di SMA berarti 90 menit, maksimalnya Bapak itu 100 gitu. Oh, Jadi siap, kalau siap, per Pak, siap. item itu nggak perlu diinikan Pak ya. Yang penting Bapak merasa kayaknya udah semuanya sudah, kayak di dalam kelas persepsi udah, absensi sudah, berdoa sudah, penampilan video udah, PPT sudah, LKPD sudah. Ya udah, kalau waktunya belum 10 menit ya silahkan aja Bapak ke lapangan setelah itu ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Gitu, ya. Nah, Kemudian terus pembuatan video tadi Pak. Iya. Yang apakah boleh HP yang merekam jikalau 1 Pak? Artinya tidak menggunakan 2 atau 3 gitu kan Pak? Oh ya, boleh Pak. Tadi kan saya bilang juga boleh ya. Boleh. Jadi yang HP 2, HP 3 itu sebenarnya untuk backup aja Pak. Iya Pak. Takutnya ya. Ini saya cerita pengalaman aja ya, di piloting kedua itu banyak Pak HP-nya jadi hang. Gitu, error ya. Nah, saya takutnya juga terjadi di piloting ketiga. Sebelum itu terjadi, saya berikan bagaimana cara mengantisipasinya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu yakin dengan satu HP, ya satu kamera, monggo silahkan. Yang penting Siap, saya Pak, sudah siap. menyampaikan begitu. Dan mengapa Bapak Ibu minta bantuan oleh kawan-kawan itu tadi yang Pak Porja sampaikan. Jangan sampai waktunya itu tadi yang saya sampaikan terlena. Ada bahasa sampai terlena tuh Bapak Ibu ngajar, saya sampai garuk-garuk kepala juga bisa sampai terlena ya Bapak Ibu ngajar gitu. Itulah gunanya teman tadi sebagai timer. Kalau waktu misalnya pendahulu 15 menit di dalam kelas, Bapak Ibu itu diawasi oleh temannya tadi. Tinggal 1 menit, dikasih kode lah bagaimana tuh kawannya. Nanti kalau misalnya ini boleh ya saya kasih tahu ya 2 menit lagi. Sehingga saya itu bisa mempercepat itu tadi supaya jangan sampai lewat waktunya. Itu gunanya sebenarnya Bapak Ibu. Gunanya teman itu sebagai timer tadi. Jangan sampai Bapak Ibu terlena ya, ujung-ujung waktunya lewat lebih gitu. Walaupun itu diperbolehkan tapi ya kita harus ada
maksimal ya Bapak Ibu ya. Karena juga Bapak Ibu kan kalau secara reguler ngajar misalnya 2 JP lah ya. Pasti kan nggak sampai 2 JP itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti akan memberikan waktu untuk istirahat untuk anak-anak. Ya kan? Memberikan waktu untuk ganti baju dan lain sebagainya. Kan gitu. Secara biasanya yang sering Bapak Ibu lakukan gitu. Begitu ya Bapak Ibu tambahan dari saya. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan siapa Selamat lagi? pagi Pak, izin bertanya. Ya. Saya Diah dari Oke, ini saya sampaikan dulu ya Bapak Ibu. Karena ini jam 10.18, kita selesai jam setengah 11 ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga ada kegiatan ya. Nanti kita bisa diskusi kembali di grup gitu ya. Oke, silakan. Iya Pak, saya Diah dari SD 2 Banjarnegeri, Kabupaten Lampung Selatan Pak. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu, kan misalnya kita pakai 2 HP tuh. Nah, kalau misalnya HP itu kita arahkan ke di Zoom atau berpindah ke anak yang sedang presentasi boleh atau enggak ya Pak ya? Terus yang kedua, jadi kemarin kan saya buat video 30 menit untuk PKG ya Pak ya, di lapangan. Terus waktu itu pas praktek 30 menit itu kayaknya sebentar gitu loh Pak. Nah, terus waktu saya kan ambil materi sepak bola. Nah, untuk praktek game yang terakhir itu game untuk yang laki-laki tuh main game gitu Pak. Nah, terus waktunya udah terlanjur habis. Jadi yang perempuan itu belum sempat ikut main. Terus itu termasuk penilaian nggak Pak? Karena yang perempuan itu nggak ikut game juga. Baik Pak, terima kasih. Baik Ibu ya, Bu Diah Aprianti ya. Yang pertama Ibu terkait dengan video, silakan saja Ibu, tidak masalah kalau misalnya Ibu tadi mau menggerakkan HP-nya Bu ya, menggerakkan HP-nya ke siswa gitu Bu, nggak masalah Bu. Jadi misalnya mau mendekati, kemudian mau arahnya ke depan, ke samping dan segala macam itu tidak jadi masalah ya Bu ya. Jadi fleksibel saja Bu, jangan terlalu kaku gitu Bu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan Ibu tadi kan game gitu Bu, ternyata yang Ibu lakukan, yang siswa laki-lakinya melakukan game, sementara yang perempuannya tidak. Nah, itu juga jadi bagian penilaian Ibu. Artinya apa? Karena tadi disampaikan oleh Pak Asadi, untuk penilaian kita di modul Agile RPP kan berpusat pada siswa Bu, jangan sampai nanti ada siswa yang barangkali yang Ibu sorot gitu ya, yang Ibu lakukan video itu ada yang tidak mengikuti arahan Ibu, itu jadi bagian penilaian. Makanya tadi Ibu ada yang namanya video edit. Nah, kalau Ibu video editnya, maka masukkan video-video yang bagus Bu. Jadi kalau yang kurang bagus, barangkali tadi Ibu sudah telanjur nih merekam nih. Ternyata ketika Ibu merekam secara keseluruhan, terus ada barangkali yang kurang bagus, ya itu jangan Ibu masukkan di dalam video editnya. Karena kan kita yang paling utama itu kita akan lihat di video editnya dulu Ibu. Nah, video editnya kita lihat, kemudian nanti kalau misalnya ada part atau bagian yang kurang di video editnya, kita akan lihat di video fullnya, Bu. Nah, kuncinya seperti itu, Bu. Jadi, buatlah sebaik mungkin, Ibu. Kemudian saya melanjut menjawab nih pertanyaan siapa ini? Mary ya. Nah, pertanyaannya ini, kalau ada siswa yang barangkali masuk ke dalam video, misalnya kan, ya nggak masalah. Nggak masalah, kita kan nggak bisa juga kalau misalnya memaksakan siswa misalnya mau apa istilahnya tidak mengikuti itu, misalnya ada lewat dan segala macam, itu tidak masalah Ibu, natural saja, tetapi jangan sampai nanti ketika Ibu berbicara itu suara Ibu tidak kedengaran. Nah, kalau misalnya ada yang lewat ya kan hanya sekali-sekali ya nggak masalah Ibu, karena kita juga akan melihatkan di video editnya, kan nggak mungkin kalau Ibu membuat video editnya itu kan nggak bagus, pasti kan pilih bagian-bagian yang bagus gitu ya Ibu ya. Oke, Pak, Ibu. izin bertanya, Pak. Ya, sebentar dulu Pak. Jadi kita ini ya, ada tambahan sedikit dari saya kaitannya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Pengelolaan waktu juga ini perlu Bapak Ibu rancang. Itu yang tadi saya katakan. Jadi gunanya teman itu supaya mengingatkan, supaya Bapak Ibu itu tidak keluar dari tracknya. Kalau misalnya pendahuluan
Bapak Ibu sudah setting 15, ya maksimal itu 15, jangan sampai lewat Bapak Ibu, sehingga lewatnya itu akan mengambil waktu inti ataupun penutup. Nah, yang menjadi permasalahan dari Ibu tadi kan akhirnya yang anak-anak cewek tadi nggak bisa ini, karena berarti manajemen waktu di awalnya lebih banyak di awal, banyak terbuangnya di situ. Seharusnya sudah Ibu bagi permainan game itu sudah berapa menit, misalnya untuk anak cowok, yang untuk anak cewek berapa menit. Kalau pembelajaran itu sudah terset dengan bagus di dalam RPP maupun di dalam modul ajar, Bapak Ibu tinggal acuannya RPP itu. Jangan sampai keluar dari itu. Nah, dibantu 2-3 orang ya Bapak Ibu ya, supaya ada pengontrol tadi saya katakan. Nah, yang masalah videonya bisa ngambil di aula ya, boleh Bapak Ibu. Kalau misalnya saya ada aula Pak, jadi bisa menampilkan video di situ, bisa praktik di situ, boleh. Ya, kalau nggak ada aula ya berarti di kelas dulu, habis itu ke lapangan. Pak, kalau saya full di kelas boleh nggak Pak? Tergantung materinya Bapak Ibu. Jadi kalau di SD itu ada materi tentang nabzah. Di SMP saya juga rasa ada ya tentang nabzah ya. Itu boleh full di kelas. Ya. Jadi ada juga yang bertanya seperti itu, Pak, boleh nggak saya full ini karena materinya tuh nggak praktek Pak, hanya teori. Boleh Bu. Ya, yang penting teorinya tentang itu tadi, seputaran nabzah, gizi ya. Ya, sesuaikan dengan kurikulum atau silabus yang ada di sekolah Bapak Ibu. Gitu ya. Silahkan. Masih ada satu orang lagi lah ya, satu orang lagi. Pak, izin Pak menambahkan Pak. Pak, izin Ya. menambahkan Pak. Ya, gimana Pak? Ya, mohon maaf Pak, perkenalkan saya Kurnia dari Samarinda Pak. Ya, ini kebetulan kan tadi disampaikan waktu kita kan tidak begitu panjang, cuma sampai tengah 12 Pak. Insya Allah dari penjelasan Pak Hadi sama Pak Praja tadi lumayan jelas, mungkin beberapa yang masih kita bingungkan. Cuma sebenarnya saya saran aja Pak, seandainya bisa. Ini kan banyak teman-teman saya juga yang belum bisa ikut Zoom, atau mungkin tadi ada beberapa teman yang ketinggalan info. Mungkin saya mewakili aja Pak. Nanti bisa nggak Pak informasi-informasi penting itu nanti disematkan di grup Pak, di grup. Jadi teman-teman mungkin yang belum ikut atau belum ketinggalan tadi bisa paham ke situ Pak. Soalnya ini kan banyak berita-berita yang liar Pak, kemana-kemana, terus apalagi banyak teman yang mungkin masih kebingungan harus menanya lagi yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin izin bisa Pak nanti ditematkan hal-hal yang paling penting atau bahasanya notulennya dari Zoom kita hari ini disematkan di grup pesan Pak. Mungkin itu aja Pak, mohon maaf, terima kasih sebelumnya Pak waktunya. Karena waktunya mepet juga, saya mewakili teman-teman mungkin beberapa yang dari Samarinda Pak. Terima kasih Pak. Oke, nah saya minta bantu teman-teman lah ya. Saya bantu teman-teman lah yang apa yang sudah Bapak Ibu tanyakan tadi, ya silahkan aja dibuat kesimpulannya ya. Jadi kalau misalnya apa yang sudah, makanya saya bilang yang masuk di Zoom ini, di Jimit ini, saya anggap dutanya di grup kita. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah pernah kita bahas di dalam Jimit ini, Bapak Ibu bisa menjawab. Karena lumayan banyak Bapak Ibu, 510 itu kami juga harus dengan aktivitas kami mengajar juga di kampus ya kan. Kami juga harus menyisihkan waktu untuk di grup ya, kadang-kadang sampai malam, apalagi saya tuh di piloting kedua juga saya masuk Pak. Jadi ada kurang lebih 700-an lebih yang saya handle gitu. Makanya Pak Porja juga membantu di sini, Pak Iskandar juga. Jadi silahkan Bapak Ibu yang merangkum tersendiri lah ya. Jadi saya serahkan apa yang sudah saya sampaikan dengan Pak Porja, silahkan dirangkum tersendiri. Kalau apabila ada ditanyakan oleh kawan-kawan, silahkan Bapak Ibu bantu untuk menjawab. Ya. Oke,
Begitu ya. Assalamualaikum Pak, boleh bertanya Pak? Assalamualaikum Pak. Ya. Oke, gimana Ibu? Mohon maaf Pak, saya bertanya. Ya, langsung saja Bu. Ini tentang kondisi sekolah seperti yang tadi ada kan salah satu Bapak Ibu yang bertanya di misalnya videonya nanti lapangannya tidak sesuai dengan lapangan poli yang sempurna tuh nggak apa-apa nggak kira-kira Pak? Nggak apa-apa Ibu, kan pembelajaran ya. Jadi pembelajaran itu lebih arahnya ke modifikasi. Okay. Ya. Berarti walaupun misalnya Pak, mohon maaf lagi, kan membuat videonya tuh lapangannya sempit. Habis itu kayak seperti Bapak tadi kan ada orang lewat nggak apa-apa asalkan jelas suara kita yang menjelaskan atau memberi arahan. Nah, seandainya di video itu lapangannya nanti di mana ada Ibu? suara Lapangannya di sekolah atau di luar ya? Di sekolah Pak, tapi sekolahnya kan sempit kayak tengah-tengah hutan sekolahnya Pak. Ya. Tapi ada kayak tengah kampung Pak. Kalau ada suara-suara motor lewat tuh Pak nggak apa-apa lah Pak kira-kira Pak. Iya nggak apa-apa Ibu ya. Tapi kalau misalnya ada anak-anak kampung di situ yang keluar masuk melihat, itu bisa dikondisikan. Itu yang tadi saya katakan. Kalau Ibu bekerjanya sendiri akan repot. Makanya ajak 2 sampai 3 orang. Nah, 3 orang ini supaya kalau misalnya ada yang lewat itu bisa dikondisikan. Ya, supaya tidak ini. Tapi kalau memang itu salah satunya akses jalan dia mau pergi belanja ya nggak apa-apa Ibu. Nggak bisa juga kita paksakan ya. Ya gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada anak-anak yang karena ini divideokan masuk keluar masuk, nah itu mohon dikondisikan ya. Ya, itu teknis lah dari Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Oke, satu lagi. Habis itu kita selesai dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan di grup aja ya kita ini kan ya. Oke, satu lagi silahkan. Izin bertanya, saya Asep Lukmana dari SDN 3 Kandui, Kabupaten Barito Utara, Pak. Mau bertanya. Di SDN saya itu muridnya sedikit, Pak. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu totalnya cuma 20 orang. Nah, saya berinisiatif menggabungkan 3 kelas, Pak. Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dari menggabungkan 3 kelas itu cuma terdapat 10 peserta didik saja Pak, karena kelas 6-nya 3 orang, kelas 5-nya 4 orang, dan kelas 4-nya 3 orang. Mau saya libatkan kelas 1, 2, dan 3 kayaknya nggak mungkin Pak, karena mereka itu melihat kamera pun langsung mau loncat-loncat, langsung mau kayak selfie-selfie gitu nah Pak. Jadi saya melibatkan kelas 4, 5, dan 6 saja, totalnya 10 orang. Apakah boleh Pak saya menggunakan 10 peserta didik saja? Karena kalau saya mau meminjam sekolahan lain lagi, itu terlalu banyak belibetnya lagi Pak kalau di tempat saya ini. Ya itu saja Pak yang mau saya tanyakan Pak. Oke, saya jawab langsung Pak. Untuk kelasnya yang terbanyak di kelas berapa Pak? Cuman di kelas 3 Pak, 5 orang. Nah, pakai itu aja Pak. Jangan digabung Pak. Kelas 3, kelas 4, 5, 6 itu materinya kan berbeda Pak. Kalau Bapak Ibu gabung ngambil di materi kelas 6, wah ini repot Pak, tidak sesuai dengan tingkatan kelasnya. Ambil saja kelas yang terbanyak, misalnya kelas 3 ada 5 orang. Tidak ada ketentuan Pak, dia harus minimal harus 10 ya, karena kondisi sekolahnya Bapak Ibu kan tidak bisa juga kita paksakan. Apalagi kita pakai sekolah yang lain, terus juga sekolah yang lain tuh belum tentu ngasih izin. Jadi solusinya ambil kelas yang terbanyak siswanya. Misalnya kelas 3 tadi 5 orang. Ini juga terjadi Pak di piloting 1 dan piloting kedua. Ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Materinya nanti disesuaikan yang di kelas 3 saja. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Berarti tidak ada batasan untuk peserta didik, Nggak malah ada. harus 20 orang, harus. Iya, nggak ada Pak, nggak ada. Ya. Oke, Bapak Ibu, banyak, Pak. ada dari Pak Burja mungkin sebagai ini Pak closing statement.
Baik, terima kasih Pak Sadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah mengikuti kita ya dari Zoom yang pertama, kemudian di grup sampai dengan Zoom yang kedua dengan saya dengan Pak Sadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses semua ya. Intinya jaga kesehatan Bapak Ibu. Jaga kesehatan, jangan sampai nanti Bapak Ibu saat melakukan pembuatan video Bapak Ibu sakit. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jangan dibawa tegang. Artinya lakukan saja sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan kegiatan pembuatan video maupun mengupload FPP modul ajar itu bisa dilakukan dengan. Yang penting saling komunikasi saja Bapak Ibu. Yang jelas kalau misalnya ada permasalahan kita bisa ngobrol di kolom chat di grup kita. Kemudian jangan dengarkan di grup yang lain Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu fokus saja di kampus kita ya, di KPGRI Pontianak. Karena mungkin ada yang perbedaan, itu Bapak Ibu jangan terlalu hiraukan. Fokus saja kepada kami gitu ya. Yang jelas kepada saya, Pak Asadi dengan Pak Iskandar yang berada di grup ini. Mungkin terima kasih Bapak Ibu, sukses selalu, sehat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua ya, lancar ya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan berbagi informasi kepada Bapak Ibu yang tidak sempat masuk di grup, dan Bapak Ibu juga sering koordinasi ya di grup. Makanya grup itu saya buka chatnya supaya Bapak Ibu bisa berkoordinasi ya. Silahkan yang ada yang bertanya seperti ini, silahkan Bapak Ibu yang sudah tahu silahkan bantu jawab. Begitu Bapak Ibu, saya akhiri ya. Pak, untuk UTBK itu penelitiannya dari LCK Pontianak atau dari kementerian sih Pak? Dari kementerian Pak, kalau UTBK Pak, kalau UKIN dari kampus kita. Oh siap-siap Pak. Oke ya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.